Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mimi Evianti dengan NIM 2412116071, di mana video memahami cara belajar anak ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi pendidikan. Halo ayah bunda, pernah nggak sih melihat anak selalu menunda belajar, mengeluh bosan, atau terlihat malas meski sudah diberi semangat dan hadiah? Tenang, ayah bunda bukan berarti anak pemalas atau kurang cerdas. Setiap anak punya rasa ingin tahu alami. Tapi kadang cara kita mendorong mereka justru membuat motivasi itu memudar. Di video kali ini kita akan membahas rahasia psikologi di balik anak yang malas belajar. Mengapa hal itu terjadi? Dan strategi praktis agar anak belajar dengan hati, bukan karena takut atau hanya ingin hadiah. Menurut teori self-determination oleh Edward Deci dan Richard Ryan 1985, motivasi belajar anak bisa hilang ketika terlalu sering dikontrol dari luar. Misalnya, paksaan dan ancaman, hadiah atau iming-iming berlebihan, tekanan nilai atau perbandingan dengan teman. Ketika anak belajar karena takut dimarahi atau hanya ingin mendapat hadiah, mereka mungkin patuh sesaat, tapi rasa ingin tahu dan kesenangan belajar hilang. Rahasianya, motivasi internal anak tumbuh ketika mereka memiliki 3 hal penting: otonomi, merasa punya pilihan atas kegiatan mereka; kompetensi, merasa mampu menghadapi tantangan; keterhubungan, merasa dicintai dan diterima. Contoh nyata, anak A selalu malas mengerjakan PR matematika. Meski orang tua memaksa dan menjanjikan hadiah, ternyata anak ini ingin belajar topik lain dulu, tapi tidak diberi pilihan. Motivasi internalnya menurun. Menurut Carl Rogers 1969, anak berkembang optimal saat mereka merasa dihargai sebagai individu, bukan sekadar dinilai dari hasil. Saat anak belajar dari hati, mereka bisa masuk ke kondisi flow, keadaan di mana anak tenggelam dalam kegiatan belajar. Waktu terasa cepat berlalu, dan belajar terasa menyenangkan. Contoh, anak yang suka eksperimen, ketika diberi kebebasan untuk mencoba dan membuat kesalahan, mereka malah belajar lebih cepat daripada yang dipaksa menghafal. Berikut beberapa strategi psikologi yang bisa diterapkan di rumah. Berikan ruang untuk memilih otonomi. Biarkan anak menentukan urutan belajar atau topik yang ingin dipelajari. Contoh, mau belajar matematika dulu atau membaca cerita? Hal ini membuat anak merasa dihargai dan bertanggung jawab. Bangun keyakinan diri, kompetensi, pujian spesifik lebih efektif daripada sekadar bilang kamu pintar. Contoh, hebat, kamu bisa menyelesaikan soal ini sendiri. Menurut Albert Bandura 1997, dalam teori self-efficacy, rasa mampu adalah kunci motivasi internal. Ciptakan koneksi emosional keterhubungan. Anak yang merasa aman dan dicintai lebih termotivasi. Habiskan waktu singkat tapi berkualitas untuk mendengar cerita mereka, tertawa bersama, atau bermain sebentar sebelum belajar. Fokus pada belajar bermakna, hubungkan materi dengan pengalaman sehari-hari. Contoh, menghitung jumlah sendok saat menata meja belajar matematika, atau mengaitkan cerita sejarah dengan pengalaman anak di sekolah. Ubah kesalahan menjadi pelajaran. Jangan menekankan kesalahan sebagai kegagalan. Biarkan anak mencoba dan belajar dari kesalahan. Ini membangun keberanian dan rasa ingin tahu yang sehat. Gunakan rutinitas yang menyenangkan
Buat jadwal belajar singkat tapi rutin, misal 25-30 menit fokus, kemudian 5-10 menit istirahat. Kombinasikan dengan aktivitas menyenangkan, menulis, menggambar, atau eksperimen sederhana. Orang tua bukan hanya pengawas, tapi fasilitator dan pendamping. Tanyakan apa yang anak ingin pelajari hari ini. Dengarkan keluhannya tanpa menghakimi. Rayakan setiap pencapaian, sekecil apapun. Contoh, anak berhasil menyelesaikan soal sulit, rayakan dengan pujian spesifik dan senyum hangat. Ini semua akan membuat anak merasa dihargai, aman, dan termotivasi dari dalam, bukan dari tekanan luar. Ayah, bunda, anak malas belajar bukan berarti mereka tidak mau berusaha. Mereka hanya butuh motivasi internal yang muncul ketika mereka punya pilihan. Mereka merasa mampu, mereka merasa dicintai dan diterima. Seperti kata Maria Montessori 1949, anak yang belajar dengan cinta akan tumbuh menjadi manusia yang mencintai kehidupan. Mari kita bantu anak belajar dari hati. Dengan motivasi internal, belajar akan menjadi bagian alami dari kebahagiaan mereka, bukan sekadar kewajiban atau tekanan.